Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Farhat, kemudian Nurlani, dan yang terakhir Zahnas Zahir. Menu yang dibahas ada 4 topik. Topik pertama, 1. Pengertian Decision Support System (DSS). Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 2. Penerapannya. Decision Support System dapat digunakan dalam berbagai bidang, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi semakin banyak bidang yang dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun penerapan Decision Support System sebagai berikut. A. Bidang industri. Penerapan Decision Support System pada bidang industri sangat membantu perusahaan dalam hal mengambil keputusan. Salah satu penerapan dalam dunia industri adalah pemilihan karyawan terbaik, pemberian cashbon yang tepat kepada karyawan, serta menentukan suplir terbaik. B. Bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, Decision Support System sangat membantu dalam mengenai masalah pemilihan obat kepada pasien, melakukan pengelompokan pasien melalui sakit yang diderita, dan juga memberikan sebuah informasi yang dapat diambil keputusannya dalam hal mengkategorikan penyakit. C. Bidang pendidikan. Penerapan Decision Support System pada dunia serba digital sekarang ini juga merambah ke ranah pendidikan. Pada dunia pendidikan dapat digunakan oleh guru, staf, dosen, atau yang lainnya yang memiliki wewenang. Topik 2. 1. Pengertian Group Decision Support System (GDSS). Group Decision Support System (GDSS) adalah sistem yang digunakan untuk membuat keputusan semi terstruktur oleh kelompok pengambil keputusan, mendukung berbagai konfigurasi yang berbeda-beda baik secara hardware maupun software. GDSS bertujuan membawa kelompok bersama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. GDSS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk meminimalkan perilaku negatif dan pengambilan keputusan. 2. Penerapannya. Dalam pertemuan GDSS umum yang menggunakan grup sistem dari Universitas of Arizona, suatu kelompok akan menulis pendapat mengenai suatu topik dengan menggunakan Electronic Brainstorming (IBS). Program ini menyediakan komunikasi paralel maupun anonimitas. Komunikasi paralel adalah saat semua peserta menulis pendapat pada saat yang bersamaan, dan anonimitas adalah saat tak seorang pun mengetahui siapa yang menulis suatu pendapat tertentu. Anonimitas memungkinkan tiap peserta menuliskan apa yang benar-benar dipikirkannya tanpa khawatir diejek oleh anggota kelompok lain. Setelah sekitar setengah jam menuliskan berbagai pendapat mengenai topik utama, para anggota kelompok mengumpulkan pendapat-pendapat itu ke dalam berbagai kategori dengan menggunakan program lain yang disebut Idea Organizer. Akhirnya, para anggota kelompok menggunakan program vote untuk memberi peringkat pada daftar kategori yang ditisarkan oleh Idea Organizer. Topik 3. Pengertian Executive Support System (ESS). Executive Support System (ESS) adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Penerapan ESS dalam sistem absensi online. Penggunaan ESS dapat memudahkan proses monitoring absensi karyawan secara real-time, pengelolaan data absensi, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait absensi karyawan. Topik 4. 1. Pengertian Expert System (ES). Para ahli atau pakar biasanya memiliki pengetahuan knowledge dan pengalaman khusus untuk masalah tertentu. Mereka paham betul alternatif pemecahan, kemungkinan keberhasilannya, serta keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul.
Mereka biasanya digunakan oleh instansi untuk memberi nasihat atas masalah tertentu, seperti pada Departemen Pertahanan, masalah pembelian peralatan militer yang teknologinya canggih. Penyelesaian tuntutan pembubaran bisnis TNI, perampingan reorganisasi departemen, dan strategi komunikasi dengan media. Makin tidak terstruktur masalahnya, makin spesialis nasihat yang dibutuhkan dari mereka. AXPERT System atau sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan manusia dalam menganalisis informasi dan memberikan saran atau keputusan berdasarkan aturan atau pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Penerapannya. AAMYCIN sistem pakar yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk mendeteksi infeksi bakteri dan memberikan rekomendasi terapi. Behavioral sistem pakar yang digunakan dalam bidang kimia untuk membantu mengidentifikasi struktur molekul berdasarkan data spektroskopi. CXCON sistem pakar yang digunakan dalam bidang manufaktur untuk memilih komponen yang tepat dalam proses produksi. DPROSPECTOR sistem pakar yang digunakan dalam bidang geologi untuk membantu identifikasi lokasi tambang mineral. Kesimpulan, Decision Support System DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Group Decision Support System di DSS adalah sistem yang digunakan untuk membuat keputusan semi terstruktur oleh kelompok pengambil keputusan. Mendukung berbagai kontribusi yang berbeda-beda baik secara hardware maupun software. Executive Support System ESS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi, sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. AXPERT System atau sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan manusia dalam menganalisis informasi dan memberikan saran atau keputusan berdasarkan aturan atau pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.